Kami anak jalanan penuh cerita, aspal panas sahabat setia. Dulu hidup tanpa arah, sekarang gas pelan, hati cerah. Vespa tua bunyi berisik, tapi rezeki selalu asik. Dari nongkrong sampai sajadah, kami ketawa sambil hijrah. Saat Rajab datang menyapa, sholawat mengalun di jalanan. Dari knalpot ke langit doa, hidup jadi penuh harapan. Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Warpan dan juga Waebit dari Majelis Sekretaris Rajiwa. Kami di sini dalam rangka acara Milad Teman Sejiwa yang keempat dengan bertema Tabula Rasa, yaitu Tadabur Alam Raya Serat Jiwa. Jadi ada yang bilang mungkin alam tidak bersahabat dengan kita. Kata siapa? Kita yang tidak mau bersahabat dengan alam. Ya ini kita buktikan. Kita di alam, kita berzikir, kita bertadabur, kita bersalawat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Efek kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi bencana-bencana alam yang terjadi yang saat ini. Buat teman-teman yang masih di jalan, ya. Mau merapat ke lokasi masih ditunggu. Sampai besok. Sampai besok siang ya. Bukan soal motor dan gaya, ini soal arah hidup kita. Tertawa bersaudara menuju ridho yang maha kuasa. Di Majelis Kotari, hey hey. Di Majelis Kotari, hey hey. Di Majelis Kotri, hari hari. Di Majelis Kotari, hey hey. Di Majelis Kotari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi dengan saya Khalid Mawardi dari Afla Podcast 3 Sekawan. Dan pada kesempatan hari ini kita ada di Pamijahan ini ya. Pamijahan, Kelapa Ya, Tiga. Kelapa Tiga, di acara Milad keempat Majelis Sekretaris Serat Jiwa. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Hussein Sastra Negara. Alhamdulillah. Tadi katanya namanya lebih panjang dari ini, benar Mas? Betul ya. Nah, ini di tengah cuaca yang rintik luar biasa kita ada di sini gitu, bisa semua teman-teman bisa sampai di sini ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Milad yang keempat. Ya, milad ini kan definisinya atau esensinya itu ulang tahun gitu. Dan perayaan ini atau syukuran ini dirayakan yang keempat ini di Pamijahan ini. Nah, mungkin saya mau tanya yang pertama ya, soal esensi milad ini menurut Ustaz gimana? Ya, baik. Terima kasih Bang Khalid atas waktu dan kesempatannya. Kenalkan diri dulu boleh ya? Oke, baik. Walaupun udah saya kenalin tadi. Iya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Iya. Oke, baik. Ya, al-ismu nisfu doa, nama sebagian daripada doa. Alhamdulillah orang tua saya memberikan nama. Nama saya Hussein Sastra Negara. Oke. Hussein mungkin diambil dari kata Hasan, kebaikan. Kalau Hussein berarti dua kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Apalagi nama antum Khalid, Masya Allah. Ya. Oke, baik. Esensi daripada milad ini sudah sebetulnya tahun kelima Bang Khalid. Tahun kelima, oke. Tahun kelima, cuman yang apa namanya tahun pertama karena masih trial and error tadi. Ya. Oke, jadi kalau terhitungnya sih kita ladang untuk berjuangnya ini sudah di 5 tahun. Di 5 tahun, oke. Cuman secara ininya ke teman-teman di tahun keempat. Oke. Tahun ini alhamdulillah kita mengadakan di tempat yang berbeda. Ya. 1, 2, 3 kita melaksanakan di base camp kita, markas kita di Tangerang Kota, tepatnya di Cimone. Ya. Alhamdulillah tahun ini berkesempatan bisa keluar dengan teman-teman. Satu momen yang pertama adalah mau memasuki bulan suci Ramadan. Oke. Kita kan masih ada budaya adat istiadat yang masih melekat dalam diri kita. Ada bahasa rowahan, unggahan. Nah, coba kita sampaikan ke teman-teman. Mau diadain nggak nih yang keempat? Ternyata alhamdulillah respon teman-teman, hayu. Kalau bisa mau di luar deh, katanya jangan di sini dulu. Oke, baik seperti itu. Nah, hal yang paling esensi sebetulnya daripada kegiatan ini adalah karena ini sudah tahun keempat tadi, tentunya berharap dari setiap tahunnya kita selalu ada peningkatan hal kebaikan tadi seperti itu. Jadi alafu man kana yaumuhu ahsan min amsihi fawal
Rabi. Wa man kana yaumu mithla amsi fawal khosir. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk golongan orang yang beruntung. Betul. Karena ini sudah tahun keempat, tentunya coba kita barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung tadi. Jadi alhamdulillah ternyata di sini respon dari teman-teman, alhamdulillah Baik, tadi ya. saya coba keliling, ternyata ada yang dari Jakarta Barat, ada yang dari Labuan Carita, ada yang dari macam-macam. Iya. Intinya nggak cuma dari Tangerang saja. Oke. Nah, Tat, saya coba mundur ya berkaitan dengan majelis suku teris ya. Baik. Ini berangkatnya tuh dari sukuternya hobi yang sama soal pesta, atau justru karena majelisnya, artinya perkumpulan ya. Terus seperti apa pengkaderannya, terus atau katakanlah registrasi anggotanya seperti apa. Dan hari ini berapa banyak yang ikut. Dan lalu perkembangan organisasi ini dari sebelumnya itu dari tahun ke tahun bertambah seperti apa gitu ya. Awalnya sih kita di zaman COVID ya waktu itu ya. Oke. Zaman COVID nggak boleh kemana-mana, semua ruang gerak kita terbatas. Tapi kita juga jenuh di rumah terus. Akhirnya kita kumpul di Cimone yang saat ini menjadi markas kita. Nah, kita dulu pernah ngadain podcast pertama itu dengan tema pesan terakhir. Jadi waktu itu banyak Saat COVID itu. Betul, saat COVID itu termasuk Al Fakir juga waktu itu kena juga COVID gitu ya. Oke. Nah, dari pertemuan itu lalu kemudian dari pesan terakhir tadi itu tiap hari, tiap waktu itu dalam sehari banyak deh suara ambulan yang kita dengar. Yeah. Bisa jadi itu juga kita. Agak mencekam ya. Agak mencekam. Iya, Jadi iya. itu kita. Nah, lalu bekal apa yang sudah kita persiapkan? Nah, dari berangkat dari itu semua, lalu kemudian teman-teman, yuk kita bekali diri kita dengan hal-hal yang lebih mendekatkan diri, takuruban ilallah tadi. Kita awalnya sih ngaji begitu aja Bang Olid, ngaji biasa Di Cimone tadi, ya. Tangerang ya, Tangerang Betul. Kota ya. Dengan teman-teman yang mungkin kompetensi, mohon maaf, secara keagamaan mungkin Iya. masih buta huruf dan lain sebagainya. Betul. Kita berawal dari ngaji Iqra loh Bang. Ngaji Iqra ternyata banyak teman-teman yang mohon maaf tadi ya, Iya. tapi alhamdulillahnya dengan usia yang sudah tidak lagi muda, Iya. ternyata teman-teman antusiasnya besar. Memulai ikro dengan usia yang tidak lagi muda. Betul. Itu tidak mudah tuh. Dan ikronya alhamdulillah kalau Rasulullah cuma Iya. satu, ini udah 6, udah 5 ikro, 6 ikro 5 gitu kan ya ini ya. Alhamdulillah teman-teman. Kalau tadi bicaranya tiap tahunnya adakah fluktuasi tadi? Iya. Perkembangan seperti apa? Karena kita bukan organisasi yang terorganisir, yang secara struktural. Iya. Jadi kalau di kita itu memang tadi mayoritas kita teman-teman ini berangkat dari hobi yang sama. Oke. Skuteris tadi begitu ininya. Tapi nggak tidak membatasi juga untuk teman-teman yang di luar artinya non skuteris. Non skuteris. Oke. Boleh untuk bergabung. Iya. Tapi kalau kebanyakan teman-teman semuanya kebanyakan sih yang memang berangkat dari hobi yang sama itu dari Pesva. Oke. Gitu. Nah, kalau dari member atau anggota lah katakanlah, itu registrasinya seperti apa? Atau cuma gue ikut dong sama lu misalnya. Iya. Tidak ada registrasi formil dan lain-lain. Betul, ya. Ya kita kebetulan bukan tadi saya katakan bukan klub, bukan Iya. sebuah komunitas yang struktural. Iya. Jadi siapapun datang begitu saja. Ya artinya kalau yang pertama kita anggap dia tamu, kita ya bagaimana selayaknya kita menghormati tamu. Kedua, ketiga dan seterusnya, lu bagian dari gue. Iya. Masuk ke keluarga tadi itu seperti itu ini gitu Bang. Jadi kalau registrasi tidak ada kita gitu. Oke. Berarti kalau tidak ada member yang harus meregistrasi formal lah di sini ya. Betul. Oke. Karena teman-teman di Tangerang sini saya potong. Ya. Teman-teman ini selain mereka bergabung di Serat Jiwa ini juga punya klub di masing-masing. Masing-masing. Betul, Oke. punya klub masing-masing. Mereka silakan ada di grup mana, klub komunitas pesta yang mana terserah gitu Iya. ya. Oke. Nah selanjutnya ide milad keempat itu diadakan di tempat terbuka seperti ini. Ya menurut saya ini luar biasa ya. Ini pertama tidak mudah mengkondisikan orang sebanyak ini. Lalu mungkin ada diskusi soal pemilihan tempat dan lain-lain. Lalu apakah ada tujuan misalkan dari tadabur alam ini? Kenapa memilih ini gitu? Orang kan mungkin kalau komunitas motor
Oke yuk kita dangdutan di pantai, Hura-hura. di puncak akhirnya ya gitu. Silakan Dan. Ya, ya tadi saya katakan ketika teman-teman kita suguhkan sebuah pertanyaan, ini kita bulan Februari ini kita milad, mau diadakan atau tidak? Artinya kita kembalikan kepada forum. Ke teman-teman tadi, adain dong. Nah dengan hal seperti itu ya udah, kalau mau diadain bagaimana? Akhirnya dari teman itu ada yang nyeletuk nih bahasanya. Iya. Di luar dong, jangan di dalam terus. Mana kek gitu. Jadi sebetulnya awalnya ini sebetulnya konsep ini sudah kita rancang sebetulnya, itu bukan dalam hal milad. Jadi waktu kosong kita misalkan kita tuh mingguan tuh ini Bang, ada namanya ngajimat. Ngajimat itu ngaji ziarah Madang. Ngaji ziarah Madang. Jadi habis ngaji kita ziarah ke satu tempat, lalu setelah dan itu rutin. Alhamdulillah. Ngajimat, ngaji ziarah Madang. Nah sebetulnya konsep kita tuh bukan di milad ini untuk keluar itu, ada namanya ngacak. Ngacak itu ngaji di puncak. Itu 1 bulan sekali. Enggak. Malah belum terlaksana. Belum terlaksana. Oh mau. Sebetulnya tadi saya katakan idenya banyak juga ya. Ngacak itu ngaji di puncak, tapi ternyata qadarullah. Ngaji bener tapi ya Dan? Ngaji bener. Kita tadabbur alam tadi. Iya. Okay. Apa namanya, bagaimana lebih kepada begini Kang. Kita mau ngadain acara nih, panggung kita set. Oke. Lighting. Sound dan sebagainya. Setelah acara kemudian itu yang menghabiskan banyak biaya, dibubarkan begitu aja. Di rapihin lah begitu ininya. Nah begitu juga dengan alam dunia ini yang dimana kita berada di dalamnya. Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan pemandangan yang saat ini kita nikmati ini. Suatu saat ini juga nanti akan ada akhir di mana panggung kehidupan ini akan berakhir. Betul. Oke. Keren ya, banyak pemaknaan. Ini saya sampaikan ke teman-teman ada 4 hal benda yang memang ada keberkahan tersendiri. Yang pertama itu adalah alma, air. Air sumber kehidupan. Yang kedua adalah al-hadid, besi. Lalu kemudian yang ketiga adalah an-nar, api. Yang keempat adalah al-milhu, garam. Seperti itu. Nah ini nih 4 unsur ini coba kita tadaburi dengan air, sifatnya air, kan kadang teman-teman resolusi tahun berganti tahun, resolusinya apa nih? Udahlah ngalir aja, nggak bisa begitu. Air ngalir aja juga harus diarahkan, kalau nggak diarahkan banjir. Gitu kira-kira. Siap. Nah tadi saya cukup tertarik banyak soal singkatan-singkatan yang Nah, tadi kita ngobrol di belakang, coba saya belum selesai kita bicara serat jiwa nih. Dari mulai artinya, penerjemahannya ya. Coba silakan Dan. Tadi ada beberapa arti kalau nggak salah. Betul ya. Lalu ini yang kasih nama siapa sih gitu? Oke. Serat jiwa ini bukan semua ajian. Serat jiwa ini adalah singkatan. Dulu kita seminggu itu 3 kali ngaji Bang. Senin, Rabu, Jumat kita ngaji ya Wa ini adalah nickname daripada panggilan Wa, karena yang ngajinya udah 40 atas begitu. Kalau di pesantren mah kan kalangan pesantren ini kan namanya mamang santri. Karena kita mah sudah sudah 40 ke atas, jadi manggilnya Uwa. Cuma Uwa ini juga bukan cuma sekedar Uwa. Ada tanggung jawab Uwa ini, kita pegang Uwa itu. Uwa itu ulama warasatul anbiya. Ada artinya lagi. Begitu. Oke. Iya. Serat, Selasa, Rabu, Jumat, ngaji ngaji awal. Ngaji udah pada tua. Mengingatkan gitu, lebih ke reminder sih gitu. Iya. Senin, Rabu, Jumat kita ngaji awal. Iya. Oke, siap. Nah, setiap kelompok itu kan gini tadi ya. Biasanya gini. Ini kan milad 4 tahun. Walaupun berangkatnya sudah 5 ya tadi kalau. Nah, secara struktur biasanya komunitas, kelompok, organisasi atau apapun itu kan ada ketua, wakil ketua misalkan. Nah ini di serat jiwa nih gimana nih? Saya dengar nih nggak ada struktur tadi. Iya betul ya. Itu uniknya memang begitu. Alhamdulillah nggak ada ketua tapi acara berjalan. Ini motor kaleng Bang. Motor kaleng di Vespa ini. Tapi kalau buat acara nggak kaleng-kaleng. Motor nggak kaleng, kalau buat acara nggak kaleng-kaleng. Itu uniknya. Kami nggak ada struktural yang ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendara, kita nggak ada. Jadi karena memang di awal saya katakan tidak ada registrasi,
Cukup dengan kemauan, nambah silaturahim, niatkan untuk belajar. Welcome kita dengan siapa aja, nggak harus mesti yang berangkat dengan hobi yang sama tadi, bebas. Seperti itu. Nah, terus soal ada juga tadi kita bahas soal apa ya, domisili ya. Kan kalau kayak misalkan skuteris Tangerang, skuteris Jakarta gitu kan. Betul. Nah, ini Majelis Skuteris Rajiwa ini memang khusus Tangerang Kota atau tadi seperti Abang bilang siapapun bisa masuk ke sini? Ya betul. Yang kedua tadi siapapun boleh bisa masuk. Boleh bisa masuk. Tapi kebetulan memang kita adanya di Tangerang Kota kan begitu ininya ya. Tapi kalau untuk jamaahnya kita boleh dari mana aja. Dari yang Tangerang Kabupaten kah, dari yang Tangerang Selatan kah? Siap. Kita balik lagi ke milad keempat ya. Baik. Nah, milad keempat ini kan kalau kita bilang sudah cukup lama ya enggak juga. Dibilang muda, iya oke. Tapi pasti teman-teman dan juga mungkin Ustadz di sini dan katakanlah pengurus ya di Majelis Skuteris ini punya harapan lah. Kenapa ini diadakan di sini, lalu input outputnya seperti apa gitu. Harapannya diadakan milad keempat ini efeknya nanti seperti apa gitu, mungkin gimana? Iya, berawal tadi karena teman-teman ingin ada suasana yang berbeda. Betul, iya. Kalau di sini kebetulan kita yang paling utamanya adalah mempererat silaturahim tentunya, Bang. Itu nomor satu ya. Betul, nomor satu silaturahim. Yang kedua, kita diisi acaranya ini kan nggak cuma sekedar konotasi anak motor itu dengan yang party. Ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah karena ini adalah tadi bicaranya adalah Majelis Skuteris. Walaupun majlis ini bukan majlis yang konotasinya adalah tempat berpeci, berkopiah, bersarung, nggak mesti. Konotasi ini kita rubah karena ini adalah anak Vespa. Kita jadikan majlis ini artinya lebih ke tempat nongkrong sih. Nah, maka dimanapun tempat acara itu, karena ini sudah menjadi tradisi daripada Skuteris Rajiwa ini, kita harus ada muatan edukasi atau muatan pengajiannya, Bang. Jadi nanti malam insya Allah kita ada juga tawasulan, kita juga ada tahlil, ada mahalul qiyam, doa udah pasti. Seperti itu ini. Ini mungkin yang membuat Majelis Skuteris ini berbeda dengan yang lain. Mungkin ya. Mungkin juga kan kalau kelompok komunitas atau organisasi memang ada pengajian, tapi kayaknya kalau di sini lebih spesifik, banyak di situnya. Ya, sampai ngajarin ikro dan lain-lain. Saya rasa itu beda lah gitu dengan yang lain ya. Panjang masih itu jawabannya banyak banget. Dad. Buat apa ya? Boleh nggak kasih teman-teman tuh seperti apa soal pandangan Ustadz nih, gimana komunitas itu saat ini ya, seperti Ustadz tadi bilang, mungkin identik dengan party, identik dengan kumpul-kumpul yang katakanlah banyak negatifnya gitu. Nah, harapan Ustadz untuk teman-teman komunitas terutama otomotif ya, tidak spesifik Vespa atau apalah, silakan. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman penghobi kendaraan roda 2, maksudnya bikers ya, biasanya kita panggil dengan sebutan bikers, bukan rider. Kalau rider mah dia pengendara motor, dia bisa aja Grab juga bisa. Opang juga bisa. Iya. Kalau biker kan ada dua kecintaan, cinta terhadap komunitasnya, cinta terhadap keluarganya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan adalah kepada teman-teman ini lebih kepada karena dimanapun tempat kita berada, tentunya kita diawali dengan niat tadi. Niatnya apa datang ke tempat ini? Pertama tadi silaturahim, kedua kita untuk belajar, ketiganya kita mensyukuri apa yang ada ini adalah hadza min fadli Rabbi tadi begitu. Nah, tentunya dengan pertemuan ini teman-teman di sini ada impact setelah pertemuan ini. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman itu kita bersaudara sampai surga. Jadi teman-teman banyak qadarullah sudah berpulang. Nah, di pertemuan seperti itu kita akan sebut namanya, Bang. Kita kirim Fatihah, kita kirim doa untuk teman-teman tadi gitu. Ini nanti juga ada santunan nih, Bang. Santunan ini karena berlokasinya di sini, kita ambil dari sini. Begitu biasanya kita memang di tempat-tempat di 123 itu di lokasi kita di Tangerang. Biasanya itu untuk yang santunan tadi bukan daripada orang lain, tapi anak daripada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sudah kembali. Tapi kita perhatikan. Seperti itu. Komunitas ini tuh
ada juga pembinanya kan? Ada. Iya, apa namanya, terus seperti apa tuh? Terus ada nggak sih di organisasi ini, di komunitas ini, yuk kita rapat apa pembahasannya soal selanjutnya, misalkan gitu-gitu, ada ruang-ruang itu juga Ada. di luar dari majlis-majlis Ada. tadi ya? Ada ya? Kalau kita nggak ada ketuanya, memang masing-masing daripada kita ini adalah ketuanya. Nah itu, Masing-masing ini dari penerjemahan kita. masing-masing adalah ketua. Betul, iya. Artinya kan kalau segala sesuatu itu ada perintah dulu dari ketua nih, ketua minta gini nih ya, kan gitu kan. Nah Iya, ini, iya. ini standar acuan ketika mau ngelakuin kegiatan tuh gimana? Semua ketua, semua berhak berpendapat. Berhak berpendapat semuanya, berpendapat. bebas berpendapat, boleh usul tapi nggak boleh asal. Iya, oke. Iya. Ya, Umum lah itu ya. betul. Nah, Iya. kalau untuk yang apa namanya struktural tadi, Iya. itu akan kita pilih bersama teman-teman, kita bermusyawarah dengan teman-teman, ketua panitia saja, Bang. Tapi kalau untuk di majelis sekretaris ini sendiri nggak ada itu apa namanya struktur ketua, itu tidak ada. Tidak ada ya. Yang ada tadi betul kata Abang tadi, adanya dewan pembina, itu guru. Dewan guru. Betul, guru kita Satu kebetulan. orang? Ada beberapa. Ada beberapa? Ada beberapa. Oh. Yang memang kita anggap guru. Oke, dituakan lah ya, dituakan. Oke. Gitu. Siap. Oke, itu kurang lebih ngobrol kita sore ini di tempat yang cukup sejuk ya. Kita nggak rintik-rintik ya tadi ya. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Mungkin yang terakhir silakan Ustadz closing statement, mungkin harapan-harapan, terus apa ya, semacam kayak seperti apa ya, bahwa ini juga bisa memotivasi komunitas yang lain lah, bahwa komunitas motor atau spesifiknya mungkin Vespa bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, yang bisa menjadi contoh untuk yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik amalan itu adalah meninggalkan amalan kegiatan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Nah, maka dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan ini ada kebermanfaatan, ada kebaikan di dalamnya. Ar-rijalu kat to'am. Laki-laki itu seperti makanan, nggak ada dicari, Bang. Nggak ada dicari. Nggak ada dicari, emang butuh. Iya, ar-rijalu kal marid. Laki-laki itu seperti orang sakit atau penyakit. Penyakit mah ada juga diusir, Bang. Iya. Nggak mau. Nggak mau. Ogah Nggak ya. mau ogah. Ogah, Nah, yang ya. ketiga, yang terakhir ini ar-rijalu kadawa. Laki-laki itu seperti obat. Artinya kalau kita nggak butuh, walaupun ada, nggak kita ambil, Bang. Kita ambil. Iya, nah artinya dibutuhkan hanya ketika sedang membutuhkan saja. Nah, jadilah kita mudah-mudahan seperti kata Am tadi, yang dibutuhkan, yang ada kebermanfaatan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, bagaimana untuk bisa bermanfaat? Tentunya dengan membekali diri dengan ilmu tadi. Gitu. Karena ilmu itu yang membedakan nanti hal yastawil ladina ya'lamun waladina ya'lamun, tentu akan berbeda. Apa kalau dalam bahasa Belandanya itu ilmu tuntut dunia siar. Gitu kira-kira. Selain membekali ilmu, berbagi ilmu juga. Berbagi ya. ilmu, Sharing, ya. Betul, ya. Dan yang terakhir mungkin saya mohon doanya, didoakan. Mudah-mudahan apa namanya perkumpulan atau kegiatan seperti ini, ya teman-teman apa namanya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil magza, bisa mengambil hal yang positif begitu. Dan teman-teman di pertemuan ini tidak apa namanya tidak ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi kapok dan sebagainya ya gitu ya. Intinya adalah semua harus senang lah semua ya. harus senang, tapi juga bukan oleh-oleh ya, kalau oleh mah habis nantinya. Ada apa namanya, ada pemaknaan yang dibawa pemaknaan lah ya. yang dibawa, ada impact, ada dampak, Ada dampak. pertemuan ini. Oke. Itu sih harapannya. Siap, terima kasih Ustadz, luar biasa. Buat teman-teman pendengar Aflah BSD3 sekawan, dan juga terima kasih buat Bang Ustadz Bang Husen. Sami. Terima kasih buat Majelis Sekretariat Serat Jiwa. Semoga panjang umur. Amin. Berkelanjutan Wa iyakum. Doa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.